Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ternyata kalau mau bisa juga ya bertindak cepat ini satset ini. Karena setelah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan ini juga mantan staf khususnya Iswah Abidal Aziz sebagai tersangka ini dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. KPK itu menyatakan akan segera menahan kedua orang tersangka tersebut. Hal itu dikatakan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo hari Ahad 11 Januari 2026. Dia menegaskan bahwa keduanya itu akan segera ditahan. Bila benar seperti yang dikatakan oleh Budi Prasetyo, langkah KPK ini menjadi kontras yang sangat tajam dengan sikap KPK sebelumnya yang dinilai publik sangat lamban bahkan cenderung ragu-ragu dalam menuntaskan kasus ini. Kasus ini kan selain nilai korupsinya cukup besar, 1 triliun, tapi juga melibatkan haji ya, kuota haji yang ini jadi kepentingan besar dari umat Islam di Indonesia. Selama berbulan-bulan KPK itu seolah berjalan di tempat, baru setelah 7 bulan ketika dimulainya penyidikan, Yakut dan staf khususnya itu baru ditetapkan sebagai tersangka. Padahal jauh sebelumnya itu, tepatnya pada bulan Agustus tahun lalu, KPK sudah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Bahkan 3 orang sudah dicekal ke luar negeri, yakni Yakul Khalil Qomas, Iswah Abidal Aziz, dan bos travel Haji Maktur Fuad Hasan Masrur. Nah, kalau kita menyebut nama Fuad Hasan Masrur ini menarik juga ini. Kenapa kok mereka ini kan dia ini bersama dengan Yakul dan Iswah tadi sudah dicekal, tapi sekarang yang ditetapkan jadi tersangka bahkan akan segera ditahan itu baru Yakul Khalil Qomas dan Isfah Abidal Aziz. Sementara kasusnya Fuad Hasan Masrur sendiri sampai sekarang belum jelas ini. Walaupun sudah satset ya, tapi keputusan dari KPK ini masih dinilai janggal ya. Sedap dalam konstruksi perkara yang dipaparkan KPK sendiri, pembagian kuota tambahan yang menyimpang dari undang-undang itu tidak mungkin berhenti ya pada pengambil keputusan, tapi juga menyangkut pihak-pihak yang menikmati dan diuntungkan dari pembagian kuota tambahan tadi ya. Dan dalam hal ini tentu saja adalah pengusaha travel haji yang banyak sekali yang diperiksa itu bahkan sampai ratusan kan gitu. Dan dalam kalau kita menyebut nama Fuad Hasan Masrur kan ini bahkan pada waktu itu KPK ketika mereka melakukan penggeledahan di kantor dan rumahnya yang mereka tidak menemukan barang-barang bukti itu mereka menduga ini ada upaya untuk menghalang-halangi penyidikan atau dikenal sebagai obstruction of justice ya, menghalangi penyidik hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan ini ancaman pasalnya beda lagi ya, selain kasus suap itu juga soal obstruction of justice. Tapi ternyata sampai sekarang kita belum mendengar bagaimana kelanjutan status dari Fuad Hasan Mansur itu. Apakah nanti juga kasusnya akan tertunda-tunda atau berlarut-larut sampai sama seperti kasus ketika KPK tidak segera menetapkan mereka menjadi tersangka. Kelambanan KPK dalam menangani kasus kuota haji ini kan sampai kemudian dibawa ke meja hijau. Ini ada 2 lembaga masyarakat sipil yang mengajukan gugatan pra peradilan, yakni Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKI). Mereka itu mengajukan gugatan pra peradilan terhadap KPK karena mereka mencurigai bahwa KPK itu menghentikan kasus penyidikan kuota haji ini. Kasus kuota haji ini kan memang mendapat sorotan dari banyak kalangan ya, karena selain kasus korupsinya sendiri, tapi ini menyangkut sekali lagi itu berkaitan dengan kuota haji. Ini ya, kalau kemudian kasus ini dihentikan di tengah jalan, tentu saja akan menimbulkan satu skandal tersendiri, dan itulah yang kemudian dia digugat oleh 2 lembaga masyarakat sipil itu. Tapi gugatan itu ditolak oleh pengadilan dan kemudian KPK menetapkan statusnya atau menaikkan status Yahya Stakuf dan stafnya menjadi tersangka. Setidaknya itu membuat tekanan terhadap KPK sedikit mengendur, tetapi KPK juga harus menyadari bahwa sampai sekarang tidak ditetapkannya Fuad Hasan Masrur sebagai tersangka itu juga jadi pertanyaan ya. Jadi kalau kemarin itu ada gugatan terhadap KPK karena diduga menghentikan proses penyidikan,
ini bukan sekedar prosedural. Ini adalah sinyal kuat bahwa kepercayaan publik terhadap KPK dalam menangani kasus yang melibatkan elit kekuasaan itu sedang diuji. Dalam konteks ini, langkah KPK menetapkan Yakut dan Isfa sebagai tersangka disambut dengan campur aduk, nggak selalu positif. Mantan anggota panitia khusus kuota haji DPR Abdul Wahid misalnya mengapresiasi langkah KPK, namun tetap memberi catatan kritis. Lulu Hamidah juga ini mantan pansus kuota haji, dia menyatakan bahwa ini langkah yang dilakukan KPK itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pansus haji itu benar. Memang waktu itu mereka sudah memberikan catatan agar ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum karena mereka ini mendapatkan temuan-temuan yang mengindikasikan bahwa memang ada permainan di balik pembagian kuota haji itu. Walaupun ini terlambat, tapi kata Abdul Wahid ya masih lebih baik lah daripada tidak sama sekali. Kasus ini memang menyentuh isu-isu yang sangat sensitif ya, di luar masalah bahwa ini pelaksanaan haji ini isu sensitif keagamaan, ini urusannya dengan tamu Allah, tapi juga melibatkan nama-nama besar di lingkaran partai politik, di lingkaran kemudian juga ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama, karena Yakut Khalil Qomas adalah adik kandung dari Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf. Tapi Yahya Stakuf menyikapi penetapan adiknya sebagai tersangka, dia menyatakan dengan tegas tidak akan mengintervensi proses hukum. Sebagai kakak tentu secara emosional saya ikut merasakan, tapi masalah hukum terserah proses hukum. Saya sama sekali tidak ikut campur, ujar Yahya ini ya. Ini dikutip di Antara hari Jumat kemarin. Kelihatannya ya nggak mau terlampau jauh seperti waktu pembentukan pansus dulu ya, karena pada waktu pembentukan pansus kan dia menyatakan bahwa kenapa Yakut Khalil Qomas itu diincar oleh DPR ya karena dia adalah adik kandungnya gitu ya. Jadi sebenarnya yang jadi target itu Yahya. Itu waktu itu seperti itu, dan kemudian pernyataan Yahya itu menimbulkan menimbulkan protes, mengundang protes maksud saya dari DPR, dan kemudian belakangan Yahya Stakuf minta maaf. Nah, sekarang dengan sikapnya seperti ini, ya ini proporsional. Dia tadi menyatakan bahwa emosional, dia pasti merasakan dia iyalah namanya adik kandung terbelit kasus perkara hukum korupsi lagi. Tapi dia tak tahu menempatkan dirinya dengan menyatakan terserah itu proses hukum. Saya kira pas ini ya. Ini penting, ini bukan hanya untuk menjaga marwah PBNU, tapi juga untuk menjaga jarak antara kekuasaan sosial keagamaan dan proses penegakan hukum. Apalagi kan NU ini masih menjadi sorotan berkaitan dengan gonjang-ganjing kemarin ketika dia Yahya Stakuf berseteru dengan Rois Am, Yai Miftahul Ahyar, dan kemudian dia sempat dipecat, tapi kemudian dianulir lagi ya karena mereka sepakat kemudian segera melaksanakan muktamar, bukan muktamar luar biasa, tapi muktamar yang ini tentu saja tujuannya untuk memilih pengurus yang baru, mengakhiri dualisme kepengurusan yang ada sekarang. Di luar dimensi partai politik, kemudian ormas Islam, tapi ada faktor yang lebih besar lagi, yakni mantan Presiden Joko Widodo. Karena ini kan kuota ini terjadinya, pelanggaran kuota ini adalah penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Dalam penjelasannya yang berlangsung hari ini juga, pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu itu menjelaskan secara kronologis dan kemudian apa sih peran Yakut sehingga kemudian dia dijadikan tersangka. Dan mau nggak mau kalau udah ngomongin secara kronologis ya nama Jokowi pasti harus diseret-seret di sini ya. Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya kepada wartawan hari ini, Ahad 11 Januari 2026, menyatakan bahwa kalau soal ini harus ditarik ke belakang ya, tahun 2023 saat Presiden Indonesia itu dijabat oleh Joko Widodo, dan pada waktu itu dia melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, dan pada waktu itu dia bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Dalam pertemuan itulah dibahas persoalan klasik yang selama ini menjadi keluhan jutaan warga Indonesia. Panjangnya antrian haji reguler yang di sejumlah daerah sudah mencapai puluhan tahun. Dan kemudian seperti kita ketahui kan Muhammad bin Salman memberikan tambahan kuota 20.000. Tentu saja kalau kuota 20.000 ini diharapkan itu bisa mengurangi antrian tadi ya, karena meskipun sekarang ini kuota Indonesia itu mencapai 221.000, tapi antrian tetap saja panjang gitu. Nah, diharapkan dengan tambahan 20.000 kuota itu ya
itu akan mengurangi ya. Tapi yang dimaksud ini adalah haji reguler karena undang-undangnya juga bahwa pembagian kuota haji itu 92% untuk haji reguler, sisanya itu untuk haji plus itu 8%. Jadi sesungguhnya ketika ada tambahan kuota, ya ini harusnya tetap mengikuti aturan undang-undang itu 92,8%. Artinya sebenarnya tambahan kepada haji plus itu hanya 1.600 karena 8% ya. Sisanya 18.400 itu harusnya ditambahkan ke haji reguler. Ini aturan undang-undang loh, bukan jatah dari pribadi, apalagi hak seorang menteri. Ini seperti dikatakan juga oleh Asep Guntur Rahayu, katanya kuota ini diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi itu kepada negara. Jadi bukan kuota ini bukan diberikan kepada perorangan, bukan juga diberikan pada Menteri Agama. Jadi nggak bisa ngatur-ngatur seenaknya saja. Dalam prakteknya, seperti dikatakan oleh Asep Guntur Rahayu, Yakut Khalil Qomas justru membagi kuota tambahan itu dengan proporsi yang menyimpang dari undang-undang. Bukan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ini pasalnya 64, pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 ya. Ini ternyata malah dibagi rata oleh Yakul Khalil Qomas, masing-masing 50%. Jadi haji khusus dapat tambahan 10.000, haji reguler mendapat tambahan juga 10.000. Tambahan inilah yang kemudian jadi bancaan ya. Nah, pembagian kuota yang menyimpang ini, banyak kalau dari hasil penyidikan dari penyidik KPK, ya peran dari Iswah Abidal Aziz selaku staf khususnya Menteri Agama itu sangat aktif dia ya memfasilitasi proses pembagian itu, dan saya kira Iswa nggak mungkin berani melakukan langkah itu kalau tanpa ada perintah blessing atau gitu ya dari Menteri Agama. Nah, kemudian KPK menyusun konstruksi perkara. Jadi ini keputusan administratif yang melanggar undang-undang dilakukan oleh pejabat negara dengan dampak finansial besar dan diduga memberi keuntungan pihak-pihak tertentu dalam bisnis haji khusus. Jadi kalau kita membicarakan kasus haji, mau tidak mau ya ini terpaksa sekarang ini tambahan kuota haji itu ya, nama Presiden Jokowi pasti terseret-seret di situ karena ini penambahan kuota ini terjadi di eranya dan yang saya singgung sebelumnya kan mencurigakannya ketika pansus haji bekerja kok Yakul Khalil Qomas itu justru dia meninggalkan Indonesia untuk melakukan kunjungan ke negaraan, ke berbagai negara dalam waktu yang sangat panjang. Kan logikanya memang seorang menteri nggak bisa pergi meninggalkan Indonesia apalagi dalam waktu yang sangat panjang itu tanpa izin atau bahkan perintah dari presiden. Tapi sejauh ini nama Jokowi itu dalam konstruksi perkaranya saja dijelaskan oleh Asep Guntur Rahayu. Tapi apakah kemudian dia ikut diselidiki? Tampaknya kok tidak ya ini. Perkara kuota haji ini memang jauh lebih besar dari sekedar dua nama tersangka. Ini bukan hanya soal Yakut, ini bukan soal Iswah, atau bahkan bukan soal Fuad Hasan Mansur, bahkan juga bukan soal Joko Widodo. Ini soal ekosistem ya. Ekosistem pengelolaan kuota haji yang melibatkan pejabat, biro perjalanan, kepentingan bisnis yang bernilai triliunan rupiah. Jadi karena kuota tambahan itu adalah kuota negara dan kemudian ada pembagiannya melanggar undang-undang, maka logikanya sederhana. Yang bertanggung jawab bukan hanya yang memutuskan, tapi juga yang ikut menikmati ya. Karena itu agak aneh kalau kemudian hanya Yakult dan Iswah saja yang dijadikan tersangka dan kemudian bahkan akan ditahan. Karena ya dalam korupsi seperti ini tidak pernah bisa bekerja sendirian. Ini selalu saya menghindari kata berjamaah ya. Ini selalu ada kerjasama lah, ada gerombolan gitu ya kita sebut ya, jangan berjamaah. Berjamaah itu kan terminologi agama. Maka sekarang ini publik tidak hanya menunggu proses hukum yang berjalan, publik itu juga menunggu keberanian KPK untuk konsisten dengan logika hukumnya sendiri. Jika kemudian pentersangkaan itu hanya dikenakan pada beberapa orang, sementara ini kerugian negara mencapai triliunan dan yang diperiksa sampai ratusan orang, ini kan tentu saja menimbulkan pertanyaan gitu. Kasus kuota haji ini akan menjadi ujian baru bagi KPK di era pasca Jokowi. Apakah kemudian KPK ini betul-betul sudah menjadi lembaga penegak hukum yang independen dan kemudian tidak lagi terkait dengan apa atau bukan terkait atau tersandra dengan kekuasaan yang lama, dan kemudian
ini juga bisa bukan soal cepat atau lambat, tetapi seberapa mereka berani mengambil langkah-langkah kendati itu melibatkan nama tokoh-tokoh besar. Jadi ini penting untuk menunjukkan bahwa KPK itu benar-benar berani menyentuh semua yang terlibat atau kembali berhenti tepat di batas yang aman kekuasaan. Dan seperti biasa jawabannya tidak akan kita dengar dari apa? Kita dengar paling janji-janji saja ya. Padahal yang kita tunggu adalah siapa yang benar-benar akhirnya dijadikan tersangka, siapa yang terus dilindungi oleh senyapnya kekuasaan. Saya sebenarnya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.